Ya, pemirsa, perintah Presiden Prabowo jelas, saya kejar koruptor sampai Antartika. Kita perang total melawan korupsi. Kini Indonesia memiliki presiden baru dan juga ketua KPK baru. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, mampukah KPK rasa baru ini memberantas korupsi? Telah hadir bersama kami di Kabar Petang. Di studio sudah ada salah satu pejuang anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019, Bapak Saud Sitomorang. Bapak Saud Sitomorang, apa kabar Bang? Baik, sehat? Bagian. Ya, sore, dan juga langsung bergabung dari Yogyakarta melalui sambungan Zoom ada penggiat anti korupsi dan juga dosen Universitas Gadjah Mada, Pak Zainur Rohmat. Selamat malam, selamat petang Pak Zainur. Ya, selamat petang. Saya peneliti dari Pukat. Oke, baik, dari Pukat UGM. Baik, mungkin kita mulai dari Pak Saud Sitomorang. Pak Saud, melihat bagaimana profil dari Setio Budianto ini. Seberapa jauh kita bisa berharap kemudian bisa membawa harapan baru dalam kinerja KPK ke depan melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto begitu tegas untuk memberantas korupsi? Ya, pertama pasti mereka sudah bagian dari pemerintah. Dia udah jadi bagian timnya Mr. Presiden saat ini. Jadi artinya walaupun mereka dipilih sesuai dengan undang-undang, Presiden mempunyai dua senjata lain, yaitu polisi dan kejaksaan. Kalaupun umpamanya 5 orang yang baru dipilih ini tidak perform gitu ya. Nah, sama dengan ketika saya dulu dipilih juga itu saya menginventarisir semua, karena saya hobinya begitu open source juga, lebih dari 50 kecurigaan orang terhadap saya. Saud itu background yang nggak jelas, ya kan, ini menjadi di remote, ini orang akan menjadi kuda Trojan, terus kemudian punya mobil Rubicon yang ketika itu dan segala macam. Semua dikupas. Semua dikupas. Jadi akan terjadi hal yang sama terhadap 5 orang yang sekarang ini, yang bahkan kemarin bilang OTT hentikan aja gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah mereka itu nanti setelah masuk di ruang, kalau dulu kita punya meja bulat ya pimpinan, sekarang tuh mejanya persegi gitu. Apakah mereka begitu masuk ketika seorang penyidik paparan, kemudian mereka melakukan kolektif kolegial dan mereka membahas semua paparan itu sesuai dengan teori-teori hukum yang ada gitu. Karena 2 diantaranya ini kan saya kenal persis yang sekarang terpilih ini. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang secara teoretik juga punya background. Termasuk ketua KPK Pak Setio Budianto. Jadi maksud saya adalah kita biarkan dulu mereka, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita inventarisir sampai 50 pertanyaan kayak seperti saya dulu dicurigain gitu ya. Nah, ini memang mereka harus jawab. Apalagi kita tadi Mbak Ken sudah bilang bahwa dia bagian dari pemerintah. Presiden bisa bilang, lo awas lo ya kalau nggak benar. Ingat perintah gue mau tumbuh 8% nih di akhir periode saya. Nah, tumbuh 8%, ya kita harus bereskan pemberantasan korupsi dengan baik. Jadi mereka jangan lagi favoritisme, karena kalau dia favoritisme atau memilih-milih kasus atau bahkan di remote dari luar, ya itu akan disaster yang membuat orang tidak percaya dan investor nggak akan datang. Nah, sekarang ada perusahaan-perusahaan besar sampai hari ini kita berharap mereka datang ke Indonesia. Kenapa mereka nggak mau datang? Tanya deh, pasti kecurigaannya terhadap kepastian hukum gitu. Nah, KPK bagian yang harus membereskan semua korupsi-korupsi yang menyangkut politik, menyangkut katakanlah kekuasaan dan seterusnya. Ya mereka harus berani melawan 50 poin yang saya sebutkan tadi. Kalaupun kita cari bakal ketemu, oh no. Kita punya barang beda sama toko sebelah. Kalau dia harus berani ngomong kayak gitu dong, ya enggak? Gitu, Mbak. Jadi itu Pak Saud melihatnya seperti itu sejauh ini ya. Nah, kita ke Pak Zainur. Pak Zainur, ini juga yang menjadi penting tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Saud mengenai usulan OTT ini dihapus saja. Ini sempat menjadi salah satu hal yang unik pada fit and proper test saat Johanis Tanak mengusulkan OTT atau operasi tangkap tangan ini dihapus saja. Bagaimana Pak Zainur melihatnya? Ya, saya melihat itu sebagai upaya untuk mengambil hati, atau dalam bahasa kasarnya saya katakan itu menjilat. Agar apa? Agar bisa terpilih menjadi pimpinan KPK. Dan ternyata betul, dengan mengambil hati dari para anggota Komisi 3 DPR RI, Johanis Tanak bisa terpilih. Nah, kalau ini nanti akan tetap dijalankan ketika menjabat, menurut saya bahaya sekali. Mengapa? Karena di dalam KUHP itu nyata. Tangkap tangan itu adalah istilah hukum, sedangkan operasi itu adalah istilah populer untuk menjelaskan adanya bentuk-bentuk persiapan. Menurut saya operasi tangkap tangan itu secara real ya, meskipun ini adalah istilah yang populer, itu digunakan untuk berbagai macam bentuk tindak pidana, tidak hanya korupsi.
Misalnya kemarin bahkan untuk korupsi pun kejaksaan, institusi tempat dulu berdinas Pak Tanak juga baru melakukan OTT terhadap hakim di Surabaya, 3 orang yang mengadili perkara Ronald Tanur begitu ya. Atau misalnya dalam kasus-kasus narkotika, dalam kasus terorisme itu juga ada bentuk-bentuk persiapan untuk dapat melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku tindak pidana. Sehingga menurut saya kemarin memang ada jawaban-jawaban asal dari para calon pimpinan itu sekadar untuk mengambil hati dari para anggota DPR, karena anggota DPR itu adalah orang-orang para penyelenggara negara yang paling takut terhadap operasi tangkap tangan. Kalau kita lihat statistik, mereka menjadi salah satu yang paling banyak tertangkap tangan karena menerima suap secara melawan hukum, sehingga wajar ketika kemudian anggota DPR ini mencari orang-orang yang tidak berselera terhadap operasi tangkap tangan itu. Padahal kalau kita lihat, Mbak, operasi tangkap tangan itu sangat penting. Untuk apa? Mengungkap jenis-jenis tindak pidana korupsi suap. Suap itu sangat susah dengan case building. Kalau pasal 2, pasal 3 silakan case building. Tapi kalau suap itu kan tertutup, hanya dilakukan oleh pemberi dan penerima. Sehingga model-model operasi tangkap tangan ini tetap merupakan satu langkah yang penting, Mbak. Oke, baik, itu pandangan dari Pak Zainur. Kalau Pak Saud melihatnya berbedakah dengan pandangan Pak Zainur? Dan juga yang menarik juga nih Pak, dari pimpinan KPK yang terpilih tidak ada yang berasal dari sipil. Ya, itu kembali lagi, tapi ini punya plus minus ya, punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau lihat dari apa yang kita sebut kalau kita mulai proses penyelidikan pemberantasan korupsi katakan, tim ini kan lengkap ada di sana semua. Ada hakim, jaksa, dan kemudian BPK, tukang hitung ya gitu. Nah itu sebenarnya itu advantage. Sudah lengkap gitu. Ya advantage sebenarnya itu mereka punya advantage. Tetapi advantage itu kan menjadi disadvantage kalau dia favoritism, conflict of interest dan seterusnya. Itu yang saya katakan kembali lagi. Orang yang datang ke KPK itu pun kalau antara dirinya dengan Tuhannya saja gitu. Saya kan sering di orang itu tahu tuh apa itu sarjana fisika bukan sarjana hukum. Tapi saya belajar cepat. Saya datang membawa diri saya dengan Tuhan saya. Beres udah gitu. Karena semua kan penyidik lengkap di sana yang mereka akan bisa memastikan bahwa kita menggunakan pasal ini dan seterusnya. Jadi kembali lagi bisa jadi memang mereka yang punya advantage ini menjadi disadvantage karena ada 50 poin tadi yang menimbulkan kecurigaan, ketidakpastian. Apakah mereka kemudian mampu mengembalikan situasi undang-undang KPK yang carut-marut 5 tahun belakangan ini. Itu kan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh mereka. Oleh sebab itu per hari ini, bahkan per hari ini saya masih 50-50 dulu. Belum berani, itu mungkin itu yang saya alami dulu. Saya 6 bulan loh dicurigai orang. Melihat komponen pimpinan KPK yang baru ini masih 50-50 nih. Masih 50-50, kita masih mau lihat dulu. Please, bro, yang 5, buktikanlah gitu. Bahwa Anda memang perform nanti di situ, begitu masuk mereka panggil. Sama dengan ketika dulu hari pertama kita setelah dilantik DPR masuk ke ruangan itu kita mau 300 kasus per tahun. Bisa kita capai gitu. Jadi pegawai ini sebenarnya siap dan sistem sudah ada. Jadi tapi kalau nanti itu pesan yang nggak jelas, ya kan? Ya saya hanya bisa berpikiran ya mereka bisnis as usual. Bahkan bisa jadi ya Presiden tidak bisa mengharap banyak dari mereka. Pada bagian mereka digaji oleh pemerintah, mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tapi yang paling penting adalah ketika saya di sana, saya tuh di-challenge oleh pegawai. Jadi jangan sampai KPK itu nggak mau di-challenge, jauh dari civil society, nggak berani ngundang datang. 5 tahun belakangan ini, baru belakangan ini aja datang untuk kemudian, karena bagaimanapun ya, teman-teman di luar yang melihat itu kan akan lihat itu gedung tuh bobrok, itu gedung ini bolong-bolong, itu lampunya. Ini orang di luar tuh akan menjadi lebih baik untuk menjadi bagian dari sparring partner kita. Jadi jangan diri kecurigaan juga gitu. Karena teman-teman ini juga dasar pemikirannya juga jelas. Mereka tuh kalau mau bikin evaluasi terhadap KPK, mereka belajar dulu PJMN gitu. Menarik nih ketika kita bicara komponen pimpinan KPK yang baru, sepertinya masyarakat perlu berekspektasi tinggi, berharap lebih baik, tapi di satu sisi juga tidak adanya warga sipil. Apakah kemudian kecurigaan tadi yang disampaikan oleh Pak Zainur ini menjadi challenge tersendiri yang bisa dijawab? Nanti dijawabnya usai jeda ya Pak Saud, Pak Zainur. Usai jeda pemirsa, Kabar Petang kembali hadir untuk Anda.
Ya pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai bagaimana komponen ataupun profil dari pimpinan KPK baru yang terpilih di bawah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen luar biasa untuk memberantas korupsi. Pak Zainur, mungkin kita harus bilang di 5 tahun terakhir KPK kemarin juga banyak disorot, tapi justru permasalahannya yang banyak disorot di internal KPK sendiri. Beberapa permasalahan yang kemudian menyeret nama beberapa oknum pimpinan KPK, kemudian citra KPK yang juga sempat mengalami penurunan. Nah, dengan adanya pimpinan KPK yang baru, tugas tanggung jawab seperti apa, sebesar apa kemudian yang harus dilakukan sehingga bisa mengembalikan citra yang baik tentunya, termasuk menjawab challenge dari Presiden Prabowo Subianto sendiri? Ya Mbak, yang pertama menurut saya adalah tantangan untuk berani dan mau menolak segala bentuk intervensi dari eksternal, baik itu dari kekuatan politik maupun dari kekuasaan penegak hukum lain, institusi asal mereka. Potensi untuk adanya intervensi itu sangat besar. Mengapa? Karena yang pertama KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang kedua semua pimpinan KPK saat ini berasal dari institusi aparat penegak hukum dan juga lembaga audit, sehingga kemungkinan terjadi dual loyalty itu sangat besar. Mereka loyal kepada KPK, tetapi di lain sisi mereka loyal kepada lembaga asal. Nah, sehingga mereka harus membuktikan, seperti Pak Saud tadi sampaikan, pembuktian mereka hanya bisa dilakukan dengan menolak segala macam bentuk intervensi. Dari mana masyarakat bisa tahu kalau mereka itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan eksternal? Ketika mereka menangani perkara, apakah perkara yang mereka tangani itu mengandung unsur-unsur politisasi, baik itu yang seharusnya ditangani kemudian tidak ditangani, atau sebaliknya yang seharusnya tidak ditangani malah ditangani. Yang kedua adalah menurut saya, kalau mereka sudah bisa untuk menolak dan melawan segala macam bentuk tekanan eksternal, khususnya dari kantor asal mereka, mereka harus menata internal KPK dari problem-problem masalah integritas. Keroposnya KPK kan disebabkan oleh pimpinannya yang kemudian jual beli perkara, Firly Bahuri dan kawan-kawan. Nah, kemudian itu menular sampai level bawah, misalnya di rutan KPK, melakukan pemerasan dan seterusnya. Oleh karena itu yang mereka harus lakukan pertama adalah menata internal KPK untuk mengembalikan spirit integritas, zero tolerance, yang menjelaskan kepada seluruh pegawai bahwa sekarang tidak boleh lagi main-main dalam bentuk apapun. Segala macam bentuk pelanggaran akan ditindak secara tegas. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan kinerja. Kenapa ini sangat penting? Karena 5 tahun terakhir KPK tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. KPK kalah jauh dari kejaksaan. Kejaksaan berhasil mengungkap kasus-kasus besar seperti misalnya Asabri, Jiwasraya, ada kasus Surya Darmadi, Timah, ya, dan seterusnya. KPK mungkin hanya kasus bansos Kemensos yang cukup signifikan, tetapi itu pun tidak cukup untuk mengangkat citra KPK di hadapan publik. Publik akan kembali percaya kepada KPK kalau KPK yang pertama menunjukkan independensi, tidak bisa diremote dari luar. Yang kedua, kalau KPK internalnya benar, tidak main perkara, tidak melanggar etik, tidak memeras tahanan. Yang ketiga, kalau KPK menunjukkan kinerja, mengungkap kasus-kasus besar, kasus-kasus strategis, termasuk kasus-kasus korupsi aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum itu merupakan asal rumah dari para pimpinan KPK terpilih ini. Sehingga menurut saya ini tantangannya sangat besar dan publik akan terus melihat, diawali dengan rasa tidak percaya, seperti halnya saya termasuk bagian yang tidak punya banyak harapan terhadap pimpinan KPK saat ini dengan konfigurasi yang demikian. Tapi ya kita berikan waktu, mereka punya waktu untuk membuktikan kepada publik. Tetapi nanti publik akan segera memvonis kalau mereka ternyata main perkara, atau mereka tindak independen, atau mereka tetap membiarkan bentuk-bentuk pelanggaran di internal KPK, Mbak. Oke, baik. Pak Saud, cukup beratkah kemudian komposisi pimpinan KPK yang sekarang untuk menjawab mungkin trust issue ya, yang beredar di awal-awal mereka kemudian terpilih? Karena kalau kita evaluasi setidaknya dari 5 tahun ke belakang, nampaknya KPK harus bekerja keras untuk kembali menunjukkan taringnya nih Pak Saud. Ya, pertama kalau kita mengendaki mereka apakah itu lari jauh atau lari cepat, mereka tinggal stylenya aja. Ya, untuk bekerja, mereka sudah punya resource yang ada di situ gitu. Persoalannya kembali lagi kan bahwa pengalaman menunjukkan 5 tahun belakangan ini kan mereka tidak perform itu bukan di sana tidak ada standar. Tapi? Ada standarnya. Kalau
kalau di pegawai KPK kan selalu saya bilang ada 9 nilai. Kamu terus jujur, peduli, mandiri, disiplin. Nah kalau di Dewas tuh ada yang namanya nilai ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan, dan seterusnya. Kalau pimpinan KPK ini yang 5 ini tidak mengemban nilai ISKPK, walaupun ISKPK itu kemarin dipingin ditambah satu lagi nilai apa gitu waktu ditanya jawab di DPR. Nah itu ya mereka akan jadi pertanyakan terus. Sama dengan kasusnya Firly. Firly itu apa berintegritas kayak begitu? Apa dia sinergi dengan kepolisian yang ada cerita mengembalikan 2 orang stafnya itu ya? Terus kemudian apakah pemimpinan kayak begitu yang benar? Apakah profesionalisme kayak begitu? Apakah itu adil? Nah kalau ini dipakai oleh Dewas untuk kemudian mengawasi 5 orang ini, awas loh, gue punya 5 instrumen yang gue liatin lo hari demi hari. Dan kemudian pegawainya juga dilihat mereka jalan nilai-nilai 9 nilai yang disebut jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, berani, adil. Saya berulang mengatakan kita nggak perlu orang-orang jujur tapi penakut di KPK, itu enggak. Makanya satu paket 9 nilai itu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan seterusnya. Nah ini kalau dipegang sebenarnya itu yang kita pegang sebelum undang-undang KPK itu terjadi, baru itu dibuat, kita udah menjalani itu gitu. Nilai itu sudah given, sudah ada di situ. Tinggal itu diikutin aja. Nah pegawai men-challenge pimpinannya juga kalau di-challenge dengan pegawainya, ya dia harus tegas, harus berani juga. Ya menutup kemungkinan penyidik-penyidik Anda juga di-remote dari luar. Anda nggak di-remote, tapi penyidik Anda kemungkinan besar di-remote. Saya punya pengalaman, saya bentak. Diam kamu. Saya tahu ini, kamu nanti kayak kamu nih lah. Lawyernya si A itu. Seperti kamu nih bicara, kamu diam di situ. Dia harus berani begitu. Jadi dia harus lihat juga penyidik-penyidik ini apakah punya potensi, penyidik, penuntut dan seterusnya apakah punya potensi di remote. Supaya dengan demikian presidennya di atas tuh tinggal tinggal dia ngangkat partitur begini, mereka main di sini, main di sini, main di sini. Jadi nggak noise kemana-mana. Ini kan sekarang kemarin ada noise di penegak hukum yang lain soal jaksa yang ribut-ribut segala macam itu ya. Itu sebenarnya kan persoalan-persoalan internal yang diselesaikan di dalam. Nah kita harap juga nanti KPK jangan banyak noise di luar gitu. Diselesaikan di dalam karena ada Dewas dan ada inspektoratnya di dalam. Ya 2 ini coba dipakai, jangan tumpang tindih nih. Ini kan ada 2 di dalam pengawas tuh. Ya karena mereka sudah ASN semua. Nah 2 ini seperti apa? Kalau di lembaga lain kan nggak ada Dewas nih, di kementerian lah katakan gitu. Yang ada itu inspektorat. Nah 2 ini kalau sinergi nggak terbut-terbutan pekerjaan, ya kita bisa mengatakan Dewas itu tidak ompong. Dia punya gigi untuk menggigit siapapun gitu. Gua gigit lo ya. Dan jangan lama-lama, kalau pidana ya dorong aja dia pidana. Ya, itu karena kita menantikan betul Bang bagaimana kemudian kinerja KPK ya seperti yang disampaikan Pak Zainur juga, justru yang belakangan kejaksaan kemudian mengungkap masalah-masalah besar dalam kasus korupsi. Ya itu sekarang kan dibalik. Kalau dalam konsepnya itu kan berdirinya KPK itu supaya dia bisa men-trigger koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan seterusnya itu ya. Sekarang kan dibalik gitu. Ya karena apa? Karena memang kita beberapa tahun ini sibuk membahas pekerjaan mereka, mereka bukan bicara kinerjanya, mereka bicara sistem, terus curhat di Komisi 3. Sebenarnya itu curhat itu sudah merupakan satu pertanda sebenarnya mereka udah angkat tangan sebenarnya. Ya, jadi artinya begitu curhat itu sebenarnya itu udah memang gambaran bagi kita mereka sudah menyerah, dan oleh sebab itu style baru ini sekarang mungkin mereka akan bikin strategi baru. Tapi mereka harus mau diinduksi itu di apa namanya? Senior-senior diajak datang, ngobrol gitu. Itu tips ya, tips resep dari Pak Saud. Tapi kalau Pak Zainur singkat saja, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru dengan komposisi sedemikian sehingga bisa menjawab tantangan besar memberantas korupsi tentunya, sekaligus juga menjadi PR besar dari Presiden Prabowo Subianto. Kejar koruptor sampai ke Antartika pun juga harus diselesaikan begitu. Ya, mereka harus mau mendengar suara masyarakat. Sama dengan Pak Saud sampaikan tadi. Kenapa? Karena KPK itu didirikan atas aspirasi masyarakat. Kalau mereka mau mendengar aspirasi masyarakat, setiap ada gejala-gejala mengarah kepada pelanggaran, maka akan segera bisa dideteksi. Yang kedua, menurut saya mereka harus segera petakan. Ke depan ini akan ada banyak program-program pemerintah yang juga tidak lepas dari resiko korupsi. Misalnya ada infrastruktur, makan siang gratis, dan seterusnya. Maka ini harus segera dipetakan resiko korupsinya. Mereka harus berperan di bidang pencegahan sekaligus juga menyiapkan kartu pengaman dalam bentuk penindakannya. Yang terakhir menurut saya,
Sekali lagi, hanya satu harapan masyarakat, mereka harus independen. Karena utama dari KPK nilai pentingnya adalah independensi. Kalau KPK tidak independen, tidak butuh KPK. Pemerintah sudah punya kepolisian, sudah punya kejaksaan di bawah presiden. Maka untuk melengkapi kepolisian, kejaksaan, dibutuhkan KPK yang independen, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, khususnya dari instansi asal mereka. Publik akan apresiasi kalau KPK punya fokus untuk membantu institusi penegak hukum memperbaiki diri dalam arti pencegahan maupun penindakan. Buktikan kepada publik bahwa mereka itu care kepada institusi asalnya, termasuk mengobati, memberikan jamu, sehingga nanti semuanya bisa membaik, Mbak. Baik, kita nantikan tentunya pembuktian dari pimpinan KPK yang baru tentunya dalam memberantas korupsi di negeri ini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, terima kasih Pak Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan informasi untuk Anda di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang Raja Inggris Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Sesaat lagi informasinya.